Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar semua dimanapun berada, istimewa malam hari ini kami kedatangan tamu seorang putri mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang tertarik dengan kajian-kajian kita selama ini. Teman-teman sampean ya, sudah banyak yang mendengar. Iya, sudah banyak sekali informasi tentang nasab para Habib Alawi yang ada di Indonesia dan bahkan dunia. Iya, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung ke pertanyaan atau bagaimana ya, Bapak? Silakan. Oh ya, Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang kita ketahui, para penyalin kitab sejarah dan nasab atau keturunan dari kalangan Ba'alawi atau Ba'alawi menginterpolasi sumber-sumber data aslinya. Lah, kalangan muda itu butuh yang namanya sebuah bukti ya, Pak ya, sebuah bukti dan faktanya. Lalu yang saya tanyakan, apa sih, Pak, bukti kalau misalnya para penyalin kitab sejarah dan nasab dari Ba'alawi ini menginterpolasi sumber data aslinya? Kami menyampaikan di mana dan kemana, kapan saja kepada publik semua bahwa kita harus berhati-hati, waspada ketika membaca kitab sumber data yang dikarang oleh kalangan mereka, para Habib Alawi itu. Tidak hanya karya internal mereka, tetapi karya eksternal mereka, tetapi disalin ulang oleh mereka. Atau karya eksternal, tapi atas permintaan mereka, atau ada hubungan kekerabatan, ada hubungan kekeluargaan ya, ada hubungan pertemanan ya. Pasti akan ada kepentingan. Sama seperti ketika Syekh Ramadan Al-Buti ya, dari Suriah atau Syria, yang meninggal pada waktu berada di masjid dibom ya, itu karena beliau almarhum ada hubungan dengan Habib Ali Al-Jufri, dengan Habib Umar bin Hafid. Begitu juga Syekh Ali Jum'ah atau Syekh Ali Goma dari Mesir, itu juga ada hubungan dengan Habib. Dulu ada seorang ulama terkenal sekaligus mantan pejuang dari Cianjur yang bernama Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Itu diajak bersama ya oleh Muhammad Diya Shihab mengarang sebuah kitab yang bernama Al-Imamul Muhajir tahun 1980 Masehi kemarin. Tapi isi-isinya semua memihak kepada Ba'alawi karena berdasarkan apa yang telah dirumuskan oleh Muhammad Diya Shihab yang Ba'alawi itu. Nah, ini buktinya. Begitu juga ketika dikarang sebuah kitab nasab yang disandarkan kepada ulama hebat sekelas Said Murtadha Az-Zabidi. Di belakang kitab tersebut, nama kitabnya itu Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Tetapi di belakangnya ini ada kitab yang bernama lain dan karangan orang lain, tetapi dari kalangan mereka sendiri, yakni Habib Mustafa Al-Aidrus, kawannya sendiri. Lah, Habib Mustafa Al-Aidrus ini, ayahnya Abdurrahman Al-Aidrus itu katanya pernah menjadi gurunya Syekh Murtadha Az-Zabidi. Lah, klaim-klaim sepihak ini menganggap ya bahwa eksternal Ba'alawi itu juga menyisbat nasab Ba'alawi. Sama seperti baru-baru ini kami bagikan kepada saudara-saudari PDF-nya kitab Al-Baha Tarikh Hadramaut fi Tarikh Hadramaut karya Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hisan atau bin Hasan. Itu juga ada interpolasi, ada interpretasi, dan bahkan ada asumsi yang keliru dari sumber asli yang oleh Habib Abdullah Muhammad Al-Habsyi sendiri itu membuat satu tulisan footnote, catatan kaki, nama Muhammad bin Alwi. Lalu
difungsikan sebagai Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Lalu di situ dituliskan, lihatlah kitab Al-Ghurar, ya, undur Al-Masyra'. Padahal ketika saya teliti di dalam kitab Al-Ghurar sendiri, di dalam kitab Al-Masyra' Ur-Rawi sendiri, itu tidak cocok gitu. Nah, inilah yang namanya kebiasaan sejak leluhurnya sampai sekarang. Bagi orang yang tidak memiliki datanya, pasti akan iya saja. Wah, paling nggak akan bisa mengoreksi saya, yang punya kitab itu saya. Akhirnya ini saya akan membuktikan gitu. Tadi Kak Azalia kan minta bukti ya. Nah, ini sekarang saya akan membuktikan. Omong kosong itu sama dengan bohong. Bohong itu sama dengan ya mengandung unsur fitnah. Ya, fitnah itu asadu minal qatl. Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan Al-Baha Tarikh Hadramaut. Ini ya. Banyak kiai-kiai yang bertanya ke kami ketika memahami Tarikh Al-Baha ini. Kok ada Al-Mustadraknya ya? Al-Mustadrak itu bukan karya dari Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan, tetapi karya orang lain, orang yang hidup setelahnya. Karena wafatnya tahun 888 Hijriah. Lah, Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hisan ini wafatnya tahun 818. Bagi orang yang tidak bisa membedakan ya, dan mengetahui ciri-ciri Ba'alawi, itu akan wah sama saja. Ini karya dari Abdurrahman bin Ali bin Hasan atau bin Hisan. Ini saya buktikan. Kemarin kan sempat saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa halaman 125 itu ada keterangan tentang wafatnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam pada tahun 652. Wa fi sanatis sanataini wa khamsina, dan pada tahun 52 wa sittimi'atin dan 652. Tuwfiya Al-Faqih Muhammad bin Ali Alawi. Wafatlah seorang yang cerdas ahli fikih, yakni yang bernama Muhammad bin Ali Alawi. Lah, Muhammad bin Ali Alawi ini bukan Al-Faqihil Muqaddam, tetapi oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, penyalin kitab Tarikh Al-Baha ini, mengasumsikan, memahami, menginterpretasikan sebagai Al-Faqihil Muqaddam. Ada angka 3 footnote bawah Al-Masyra' Ur-Rawi juz 2 halaman 2 dan Al-Ghurarul Bahaidawi halaman 145 ya. Ini ditunjukkan langsung oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi Ba'alawi ya. Coba saya buktikan. Walaupun masalah halaman ini kami maklumi karena di PDF dengan versi cetakan itu beda. Nah, beliau Abdullah Muhammad Al-Habsyi ini menyampaikan rujukan sesuai dengan pemahamannya bahwa Al-Faqihil Muqaddam itu wafat tahun 852. Tadi kan 652 gitu. Tapi ternyata di Al-Masyra' Ur-Rawi ini bukan 652. Di juz 2 halaman 469 Al-Masyra' Ur-Rawi. Saya buktikan. Langsung pada poinnya saja. Wa tuwfiya yaumal Jumu'ah. Al-Faqihil Muqaddam itu wafat pada hari Jumat, Tsani Dzulqa'dah, tanggal 2 bulan Apit. Bulan Dzulqa'dah atau Apit selo-selo. Sanatatis'in pada tahun sebentar. Ini yang sebentar. Ini yang Alwi, 653. Sebentar. Tak carikan yang lain saja. Sebentar. Tak carikan yang Al-Ghurar saja. Al-Masyra'-nya nanti. Al-Ghurar saja. Mahasiswanya paham apa enggak? Ya, dipaham-pahamkan. Nanti lama-lama nggak paham sendiri ya. Pertama yang kadang aneh ya, nggak pernah ada mata kuliah seperti ini. Iya, jarang. Ya nggak ada. Belum ada. Kemarin itu kawan kami dari Banyuwangi, Pak Kiai Ahmad Wahyudi, itu usul ke dekan rektor untuk menyelenggarakan seminar atau diskusi ilmiah. Kan ada fakultas kesejarahan atau fakultas dakwah syariah, ya kan, adab usuluddin, kan bisa mengundang kami ya, untuk presentasi ke sana. Wal Imam, nah ini Wal Imam Al-Faqih Salim bin Fadl fi awami sugari fa inna maulidahu radhiyallahu anhu, lahirnya Al-Faqih Muqaddam kana sanata arba'in wa sabi'in wa khamsimi'ah, tahun 574. Ini lahirnya Al-Faqih Muqaddam. Wujida
bi khatti Syekh Ali bin Abu Bakar radhiyallahu anhu wa wafatuhu sanata 30 wa 50 wa 600. Wafatnya Al-Faqihul Muqaddam itu tahun 653. Ya beda kan? Tadi 652. Beda kan? 1 tahun korupsi ya. Lah, padahal katanya suruh baca Al-Ghurur. Itu ternyata enggak sama. Nah, ini kan namanya bohong ya. Bohong. Enggak sesuai. Nah, begitu juga ketika Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyampaikan tentang kejadian wafatnya anaknya Al-Faqihul Muqaddam yang bernama Alwi bin Muhammad. Oleh orang-orang Ba'alawi itu memahami Alwi Al-Ghuyur namanya. Jadi Al-Faqihul Muqaddam itu nama aslinya Muhammad ya. Memiliki anak yang bernama Alwi. Julukannya itu Al-Ghuyur karena saking cemburunya, ya, saking sensitifnya kepada Allah Ta'ala ya. Ya, terus Alwi Al-Ghuyur memiliki anak yang bernama Ali Sohibud Darok karena ketika dipanggil langsung akan datang ya, menemui ya. Terus Ali Sohibud Darok memiliki anak yang bernama Muhammad ya, dengan gelar Maulad Dawilah ya, karena memang di sana itu ada perkampungan yang namanya Dawilah dan beliau berada di sana sebagai yang memerdekakannya atau ya pemiliknya ya, sama seperti Dawilah, nama aslinya Muhammad. Lah ini gelar-gelar itu ini tidak dikenal oleh kalangan eksternal Ba'alawi. Lah di sini disebutkan wa fi sanati sabi'ina wa sittiniyah pada tahun 70 dan 670 Hijriah. Tufiya Asy-Syarif Ar-Rajul, ini halaman 130 nih. Mungkin para pemirsa dan pendengar semua bisa menyimaknya. Tufiya, nanti buka di hazing.com di video kami kemarin yang kami sertakan bagikan tarikh Tufiya Asy-Syarif Ar-Rajul As-Sholih, wafatlah seorang syarif. Syarif itu biasanya keturunannya Kanjeng Nabi. Ar-Rajul As-Sholih, seorang lelaki yang saleh. Ini Alawi bin Muhammad yang bernama Alawi bin Muhammad Al-Arif Billah, yang Al-Imam Muhammad ini seorang imam Al-Faqihul Muqaddam katanya. Jadi Alwi ini anaknya Muhammad Al-Faqihul Muqaddam billah fi syahr Syawal, pada bulan Syawal. Nah, Abdullah Muhammad Al-Habsyi ini memberi catatan kaki halaman 6. Huwa Alwi bin Muhammad bin Ali ibnu Al-Faqihul Muqaddam. Nah, ini dijelaskan beliau. Jaddu aksa asyrafi Hadramaut, kakek kebanyakan syarif-syarif yang ada di Hadramaut. Undur tarjamatahu fil Masyro'ir Rawi juz 2 halaman 211 sampai 215. Kita buktikan di Al-Masyro'ir Rawi. Kalau tidak terbukti berarti nah ini bukti bahwa Ba'alawi itu selalu minta membohongi ya. Ini kita bukakan, ini kitab Al-Masyro'ir Rawi. Ini karya Ba'alawi, Pak Azali. Karya Ba'alawi. Nah, ini pegangan utama mereka kalau Ba'alawi. Jadi kalau ada cerita aneh-aneh, khurafat-khurafat ya berasal dari Al-Jawarus Syafaf, dari Al-Ghurur ya, dari Al-Masyro' ini ya, dari Syarhul Ainiyah, dari kitab-kitab Syarhus Sudur dan lain sebagainya. Sumber pedomannya banyak sekali. Nah, ini saya buktikan. Alwi Al-Ghuyur tadi kan putranya Muhammad ya. Al-Faqihul Muqaddam. Katanya wafat tahun berapa tadi? 552. Oh, bukan, itu tadi lah Al-Faqihul Muqaddam. Ini yang Alwi Al-Ghuyur. Oh, yang 653. Yang beda 1 tahun tadi ya? Nah, beda 1 tahun itu Al-Faqihul Muqaddam. Aslinya yang di Tarikh Al-Ba ini 652. Cuma di Al-Ghurur karya Ba'alawi yang disuruh lihat referensi oleh penyalin kitab Al-Ba sendiri, Abdullah Muhammad Al-Habsyi, katanya 653. Padahal tidak sesuai kan ya. Terus sekarang yang Alwinya, Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad, tadi meninggal pada tahun 669. Kalau di Al-Ba ini 670 ya, halaman 130. Wa fi sanati sabi'ina wa sittimi'ah, berarti 670. Oke, 670 ya, catat ya, 670. Sekarang kita buktikan, katanya disuruh melihat Al-Masyro'. Wa tuwfiya yaumal jumu'ah, Alwi Al-Ghuyur meninggal pada hari Jumat, Tsani Dzulqa'dah,
pada tanggal 3 Dzulqa'dah Al-Haram. Sanat Al-Haram itu memang termasuk Asyhurul Haram, Syawal apik besar ya. Sanata tis'in wasittina wasittimi'ah, tahun 669, beda ya? Beda. 669, beda. Wa kubiro fi maqbarati Zambal wa qabruhu ma'rufun masyhurun bi istijabati du'a rahimahullahu ta'ala wa askanahul firdausal a'la wa bawa'ahu minal jinanid darajatil ula. Nah, ini beda, nggak sama. Berarti bagi orang yang tidak teliti menelitinya sekelas ya, seperti Kiai Jimaduddin Utsman, Gus Aziz Dazuli misalkan, kan kawan semua, termasuk saya misalkan, dia akan iya saja karena tidak memiliki kitabnya. Oleh sebab itu kita memiliki dasar referensi mereka, maka kita harus bisa menelitinya ternyata sesuai atau tidaknya. Akhirnya kan tidak sesuai kan ya. Ini tadi di bulan apa, padahal aslinya itu bulan Syawal, lah ini bulan Dzulqa'dah, kacek saulan kan, tahunnya juga beda, bulannya juga beda. Berarti enggak jujur. Jadi Abdullah Muhammad Al-Habsyi, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada kitab karya eksternal Ba'alawi yang disalin ulang oleh kalangan internal Ba'alawi, maka pasti akan mengalami interpolasi, kadang salah asumsi interpretasi. Ya, mungkin ini buktinya tadi sudah ya. Mungkin bisa diteruskan Kak Azali. Oh ya, untuk pertanyaan kedua, makam Imam Ahmad Al-Muhajir itu Bapak, kenapa sih Pak Kiai katakan itu palsu, dan apa sih bukti dari sumber data manuskripsinya? Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu yang asli. Tidak ada gelar yang namanya Al-Imamul Muhajir, itu tidak ada. Baru ada setelah meninggalnya Imam Ahmad Al-Abah selama 779 tahun. Oleh kitab Syarhul Ainiyah karya Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sebelumnya itu tidak, hanya sekedar Al-Muhajiru yang berhijrah, katanya seperti itu. Jadi resminya itu selama 779 tahun setelah wafatnya Imam Ahmad. Padahal kalau kita lihat sumber data eksternal, tidak pernah mencatat peristiwa hijrahnya Imam Ahmad dari Basrah ke Madinah, lalu ke Mekah, lalu ke Husaisah. Itu tidak ada. Kami sudah lacak sampai ke kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Saya lacak juga ke kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Al-Zahabi, juga tidak mencatatnya. Alasan para habaib, ini kan peristiwa rahasia. Kalau diumumkan nanti akan dibantu oleh Syiah Qaramidah, kan begitu alasannya. Padahal tidak bisa. Ini hijrah bukan 1-2 orang saja, tetapi 77 orang bersamaan dengan keluarga Bani Al-Ahdal, Bani Kudaimi, katanya seperti itu. Nah, inilah sejarah yang dibuat-buat oleh kalangan mereka supaya mensejarahlah leluhurnya, padahal tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Malah jika kami kait-kaitkan peristiwa hijrahnya keluarga Imam Ahmad Al-Abah dari Basrah, ini hampir sama seperti peristiwa pendiri dinasti Ismailiyah Fatimiyah yang ada di Afrikiyah Utara. Ini hampir ada kemiripan itu, ya, ada kemiripan. Bahkan juga di dalam kitab Tarikh Tobaqat Fuqaha'il Yaman karya Ibnu Samurah itu juga tidak mencatat. Padahal Ibnu Samurah juga mencatat peristiwa besar yang terjadi pada tahun 317 Hijriah tentang perampokan para jamaah haji yang beribadah, yang dibantai 13.000 orang, dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam. Ada yang di luar Masjidil Haram, dibunuh, dipenggal, dirampok hartanya. Terus harta rampokan mereka, ya, dari Qoromitoh Abu Thohir ya Al-Janabi ini dibawa kemana? Saya kadang-kadang itu curiga, kenapa Imam Ahmad Al-Abah itu membawa 12 onta dan kuda, ada yang berisi 2 onta itu emas dan perak, ya, bisa menghidupi 77 orang selama 3 tahun di perjalanan. Nah, ini kadang-kadang itu saya curiga, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Apakah dari hasil perampokan ibadah haji itu? Nah, ini kan sering saya sampaikan bahwa saya curiga, memang sangat-sangat mencurigainya itu. Jadi yang ada sekarang di Syi'ib Bani Mukhaddam yang ada di lereng bukit di daerah Husaisah itu makam.
itu hanya buatan saja. Oh, berarti nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Kalau nggak percaya dibongkar saja. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Ini kan termasuk bantahan yang sangat-sangat berbahaya ya kan. Ini menyangkut keyakinan mereka kok ya. Ini kan bukti bahwa mereka itu punya leluhur di sana. Nah, saya membuktikan sendiri berdasarkan kitab karya mereka. Kalau itu kitab karya saya, ya mungkin saya akan dicemooh oleh semua. Saya menyimpan manuskrip yang bernama Fathur Rahimir Rahman, karya Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro. Itu dari kalangan mereka sendiri. Dan ini tidak berani dituliskan, disampaikan, disalin ulang oleh mereka, kecuali Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Sakof dalam kitab Idhamul Qutfi Dikri Buldani Hadramaut. Di situ jelas keterangannya bahwa beliau Imam Ahmad itu katanya hijrah lalu wafat di Husaisah tahun 345 Hijriah. 345 Hijriah. Katanya Kiai Haji Abdullah Mukhtar Sukabumi itu 219 Hijriah. Nah, ini kan ngawuriyah namanya. Ngawur itu. Nanti kalau kita seleksi, kita koreksi semua, termasuk ya Haji Sukron Makmun, apalagi putranya Dik Faiz Sukron, itu yang ngawur semua itu. Nggak berdasarkan data, referensi yang ada, ngarang-ngarang sendiri saja, semaunya, seenaknya. Menuduh kita itu sombong, katanya nggak berdasarkan ilmiah. Nah, ini kembali kepada materi ya, bahwa tahun 345 itu wafatnya Imam Ahmad Al-Abbah yang katanya Ahmad Al-Muhajir itu, yang berhijrah itu dari Basrah itu ke Husaisah itu. Nah, ketika 544 tahun setelah meninggalnya, yakni pada tahun 889 Hijriah, wafatnya Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro. Sohibul Khamro, Khamro itu juga wilayah, sama dengan Dawilah, sama dengan Aidit, sama dengan Inat ya, sama dengan Banyuwangi, sama dengan Malang dan sekitarnya itu. Sohibul Khamro, Sohib Solo, Sohib Gresik, Sohib Surabaya, Sohib Tuban, Sohib Pekalongan dan lain-lain. Sohibul Khamro jelas mengatakan ada kata kunci, walam yu'raf al-ana maudhi'ul qabri. Ini yang ditakuti oleh semua Habib Alawi di seluruh dunia ini. Walam yu'raf al-ana maudhi'ul qabri. Sampai sekarang, al-ana itu kan sekarang, ya kan? Belum dan tidak diketahui di mana posisi makam itu. Kecuali ada keterangan bahwa Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf itu menziarahi tempat itu yang sekarang jadi makam Imam Ahmad Al-Abbah itu, yang naik antara 100 meter ya, ke atas bukit itu ya, miring itu ya. Nanti bisa dicek, kawan-kawan dari UIN Surabaya bisa mengeceknya. Itu berdasarkan Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Wulur bin Muhammad Al-Fakil Muqaddam. Nah, beliau Habib Abdullah Al-Aidrus berkata, saya menemukan ya lokasi makam, tapi tidak jelas posisinya di mana persisnya. Itu berdasarkan kakeknya, yakni Abdurrahman As-Segaf. Nah, pada tahun-tahun itu, abad 9 itulah mulai dibangun pondasi kesejarahan kaum Ba'alawi, Kak Azali dan para pemirsa dan pendengar semua. Ya, tahun-tahun itulah. Oleh sebab itu dalam Tarikh Al-Baha, ini kan yang belakang kan ada Al-Mustadrak ya. Ini ada nama-nama yang mirip dengan nama-nama keluarga mereka. Ya, karena memang tahun-tahun itulah mulai dibangun pondasi bangunan kesejarahan nasab mereka. Jadi kunci inti dari kebohongan makam ini adalah walam yu'raf al-ana maudhi'u qabrihi. Tidak diketahui posisi makamnya sampai 544 tahun. 544 tahun itu kan jarak waktu yang sangat lama ya kan. Berapa puluh generasi, kalau satu tahun satu abad 100 tahunnya 4 generasi, berarti 4 kali 5 20 tambah ya 40, berarti antara 22 generasi. Sama dengan Wasunan Giri. Nggak diketahui makamnya sampai sekarang ini. Tiba-tiba saya membuat makam sendiri di depan rumah saya, di depan masjid yayasan kita misalkan.
apa bisa diterima secara ilmiah? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Terus ini untuk kunci manuskrip pertama. Kitab Fathur Rahim ini belum pernah ada yang menyalinnya menjadi sebuah kitab, sama seperti Al-Jawharus Syafaf. Lalu kitab yang resmi menukil posisi makamnya Imam Ahmad Al-Aba Al-Muhajir itu adalah kitab Qiladatul Nahar karya Bah Makhrumah yang wafat 947 Hijriah. Kalau kita tarik wafatnya Imam Ahmad Al-Muhajir 345 sampai ke 947, berarti 602 tahun baru resmi tercatat bahwa makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu di Usaisa itu. Nah, 602 tahun berarti pada masa Hayam Wuruk kurang lebih. Lah inilah yang namanya sejarah yang dibuat-buat oleh mereka. Jadi saya berani mengatakan bahwa makam itu bukan makam asli tapi palsu. Palsu. Karena berdasarkan manuskrip. Nanti kita akan bagikan semua manuskripnya. Kiai sebagian sudah saya bagi manuskrip Fathur Rahim ini. Supaya kami tidak dinilai, wah ini tukang fitnah ini, tukang membawa bencana dan musibah. Jadi kami ini terbuka. Ya, ini berdasarkan kajian ilmiah, kajian data, referensi. Jadi bukan berdasarkan fitnah. Ya, ini untuk bisa diketahui oleh semuanya. Oleh sebab itu nanti untuk kawan-kawan Kak Azali bisa membeli buku karya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, ini yang kemarin itu, ulama Nusantara menggugat nasab palsu Balawi. Mungkin demikian, bisa diteruskan. Oh ya, untuk sekarang masih ada 3 pertanyaan lagi Bapak. Silakan kalau admin mengizinkan sampai 3 jam ya nggak apa-apa. Saya siap. Kalau di kampus ya, ditanggap seminar diskusi tentang nasabah Alawi 5 jam 6 jam ya, siap sekali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, buku-buku ulama Nusantara itu menggugat nasab-nasab palsu. Yang bagaimana sih menurut buku-buku tersebut? Menurut Pak Kiai sendiri, tanggapan antum sebagai Kiai seperti apa? Ya. Buku karya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani sudah kami teliti ya, dengan sangat hati-hati ya. Hasilnya sudah saya sampaikan ke umat ini bahwa 99% sudah sahih. 1% itu berisi kemungkinan tambahan, update terkini. Hanya itu, bukan kekeliruan, kesalahan. Oleh sebab itu patut dimiliki. Dan bahkan informasi yang kami terima baru-baru ini, kami ini dituduh, ujung-ujungnya jual buku. Itu bukan saya. Ya, saya ini sebagai peneliti, ya, sekaligus sebagai pengkaji nasabah Alawi yang menyampaikan apa adanya. Kalau itu ada untungnya bukan ke saya. Ya ke Sobi sama mungkin berapa persen ke penerbitnya, berapa persen ke penulisnya, kan begitu royaltinya. Jadi saya tidak memilih keuntungan apa-apa. Nah, sebagai ganti dari biaya cetaknya, kertasnya, jasa pengirimannya, seperti itu. Kalau kita cek di Shopee itu harganya 200.000 ya, tergantung jauh dekatnya ya. Ya memang cukup mahal. Nanti lama-kelamaan ya, kalau semakin banyak yang pesen ya semakin menurun, malah tambah murah nanti gitu. Nah, dibandingkan dengan nominal segitu ya, sama hasil keilmuan rangkuman sebuah penelitian kajian itu ya tidak ada bandingannya apa-apa, alias ya tetap masih berharga bukunya. Jenengan sudah punya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nanti ini bisa dijadikan sebagai pegangan mahasiswa-mahasiswi di UINSA, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah di Putat Tangerang sana, UIN ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ya semuanya, semua UIN. Sekarang IAIN kan sudah nggak ada, melebur jadi UIN. Jadi itu. Jadi buku ulama Nusantara Menggugat Balawi itu sudah benar layak untuk dijadikan pegangan, ya. Nanti untuk penjelasannya, penjabarannya secara luas, tetap ikutilah kajian-kajian kita. Jadi seperti itu. Baiklah, berarti layak untuk dibeli ya Pak ya? Oh, sangat layak, sangat layak, ojo layak, sangat layak, sangat layak. Karena ini nggak ada di perpustakaan manapun. Coba cari perpustakaan di UIN,
di mana saja, nggak ada. Kitab-kitab yang kami punya ini langka. Oleh sebab itu kiai-kiai ulama-ulama kita sekelas Majelis Ulama Indonesia itu nggak ada yang memiliki data-data seperti, ya mohon maaf, bukan sombong, ya, riak, bukan, takatus bin nikmah, menceritakan nikmah supaya tambah mensyukurinya. Nggak banyak yang memilikinya. Oleh sebab itu kenapa kok MUI diam saja, PBNU Muhammadiyah diam saja? Ya karena tidak memiliki datanya. Mau bantah kayak apa? Sama seperti ketika Abdullah Muhammad Al-Habsyi memberi referensi tentang salinan kitab Al-Ba' fi Tarikh Hadramaut ini. Lihatlah Al-Ghurrar, lihatlah Al-Masrolah. Kalau nggak punya Al-Ghurrar, nggak punya Al-Masrolah, mau seperti apa? Nggak punya, buka di mana? Ya, lah kita alhamdulillah di channel kita ini sudah mulai membagikan ya kitab-kitab itu, bisa diakses oleh seluruh umat manusia sedunia, dunia manusia ataupun dunia jin sana, bisa mempelajarinya semua. Kampus-kampus bisa menyeminarkan bersama. Rekomendasi banget berarti ya Pak. Iya, recommended, sangat recommended. Baik, yang nomor 3 sudah dijawab. Terus selanjutnya, apakah ada bukti bahwa ajaran para Habib itu menyimpang ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak? Buktinya sangat banyak. 3 tahun ini kami dan para netizen semua sudah bergerak menyampaikan ini secara acak, ya. Jadi kalau ada public figure ya yang mengatakan bahwa netizen Indonesia ini maha tolol, ya, itu dia sendiri itu sangat tolol. Karena apa? Kekuatan netizen Indonesia ini mengalahkan kekuatan Israel dan Amerika, bahkan Rusia, Perancis, Italia. Jangan sepelekan netizen. Orang bisa terkenal, Pak Prabowo jadi presiden, Pak Jokowi bisa jadi presiden gara-gara netizen. Bisa menguasai media. Netizen Indonesia ini luar biasa hebatnya. Bukan berarti saya ngalem supaya netizen berkebat ke saya, bukan. Ini karena faktanya seperti itu. Jadi jangan wah netizen maha tolol. Jangan begitu. Jangan begitu. Yang mengatakan itu terkenal ya gara-gara netizen juga. Ya. Jadi ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh public figure yang ada di Indonesia. Arab Spring tahun 2011 yang lalu itu ya gara-gara bocornya data Wikileaks oleh Julian Assange dari Australia. Wah, akhirnya sampai sekarang Arab Spring itu masih belum berhenti, masih terjadi, mampu memporak-porandakan Arab, ya, seluruh dunia Arab pada umumnya, sampai masih belum usai di Yaman yang porak-poranda, di Suriah atau Syria yang belum jelas nasibnya, yang mengorbankan hampir jutaan umat manusia, umat Islam khususnya. Ini gara-gara apa? Media. Oleh sebab itu netizen Indonesia ini bukan maha tolol, tapi maha selain maha karya, ya, maha suara Tuhan itu ada pada suara rakyat yang ada. Itu wasilahnya, ya, suara rakyat, suara Tuhan. Kan begitu, gitu. Jadi netizen semua bisa menjatuhkan orang hebat sekalipun. Nanti kalau misalkan ini di framing, ya, nggak mungkin pejuang nasab ini bisa menjatuhkan orang hebat loh. Seorang Habib Lutfi bin Yahya bisa jatuh, ya, dengan adanya netizen yang kuat ini. Jadi ini bukan karena kita, tapi semuanya bergerak. Oleh sebab itu jangan sepelekan. Netizen Indonesia ini memiliki kelebihan. Selain mayoritas penduduknya itu Muslim, ya, mereka juga ganas-ganas. Kalau ngomong itu pedas-pedas, nulisnya itu ya dianggap nggak waras, ya, tapi sangat waras itu. Jadi jangan sepelekan, ya, netizen Indonesia bukan maha tolol, tapi maha karya, memiliki karya yang nyata untuk menentukan mana yang hak dan mana yang batil. Apa dikira netizen, kawan-kawan media sosial itu semua nggak ngerti? Oh, mereka dengan semua itu lebih alim, lebih mungkin daripada saya, daripada Kak Azali, daripada admin semua itu lebih pintar, lebih mengoreksi kita. Oke. Tadi pertanyaannya apa tadi? Apakah bukti
bukti bahwa ajaran para habib itu menyimpang dari ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Iya, buktinya banyak sekali. Iya. Banyak sekali. Ngakunya klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngakunya pengikut mazhab Imam Syafi'i, tetapi justru malah mengatakan Imam Syafi'i itu harusnya berguru kepada saya. Lah, itu namanya apa itu? Ya mereka sendiri yang mengatakan Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu ya layak berguru kepada saya. Yang mengatakan itu ya Ba'alawi, walaupun tidak semuanya, tapi nanti ujung-ujungnya ya sama saja. Ujung-ujungnya karena ada kitabnya, semua itu bersumber pada data kitab pedomannya, kan begitu. Kalau nggak ada pedomannya nggak masalah. Kami sudah membagikan kitab-kitab karya internal mereka, misalkan kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, ya itu pegangan mereka. Kitab-kitab aneh, ya, alasnya itu Majdu, ya, Syarhul Ainiyah, ya, kitab-kitab yang aneh itu, isinya juga aneh, ya, dan itu diamalkan oleh semua kelas. Mereka yang belum kelas Majdu mengaku saya sudah tingkatan Majdu. Jadi sesuatu yang haram bagi orang lain, bagi saya itu halal karena saya ini sudah tingkatan ma'rifat, kelas tinggi. Ya. Ini kan namanya mencederai, ya, akidah Sunni yang asli. Jika ini diperiksa ya oleh ulama-ulama yang bukan sufi lah ya. Kalau Syekh Ali Jum'ah itu sufi, beliau lebih cenderung ke sufi. Cobalah ulama-ulama bukan Wahabi, bukan. Ini pokoknya yang netral, yang objektif berada di tengah berdasarkan Quran, hadis, ijma' qiyas, berdasarkan Sunni yang asli, salafus sholih, maka tidak cocok. Berarti ajaran Ba'alawi termasuk diantaranya ya mengata-ngatai kiai yang menikahi Syarifah Ba'alawi itu tidak bisa diterima ibadahnya seumur hidup. Obatnya pun tidak diterima kecuali mampu mengembalikan keperawanannya loh, ada. Jadi saya kemarin itu guyonan sama Kiai Haji Ali Badri dari Pasuruan, Sukarjo Pasuruan. Saya guyonan, Kiai, jenengan itu seorang kiai yang tidak diterima ibadahnya sampai kapanpun. Loh, kenapa ya? Sampai kan kiai, ya istri sampai itu Ba'alawi, gitu. Wah, gitu. Lah, ini ada kitabnya, rangkuman dari kitab-kitab mereka. Nah ini saya mungkin mau tanya ke Kak Azali, seandainya, sampai sudah tahu kan informasi tentang Ba'alawi. Seandainya ketemu jodoh dinikahi sama habaib Ba'alawi itu mau apa enggak kira-kira? Ini pengumuman untuk seluruh rakyat Indonesia dan dunia, Malaysia, Thailand, Filipina, Saudi Arabia, Mesir sana, Suriah, Turki, Irak, Iran sana, Maroko, Aljazair, Tunisia, semua Libya. Kira-kira jangan jawab. Sampean mau atau tidak kira-kira? Boleh. Saya boleh. Seandainya, ini kan di Indonesia kan banyak habib ya, ya ada marga Al-Habsyi, ya ada marga Al-Mutohar, ada seperti temannya almarhum Hasan Assegaf di siapa? Syakir Daulai ya, teman Kir, metua Kir dari apa? Nurul Mustafa Jakarta Kir, Syakir Daulai, kamu tuh ganteng nak. Gandeng-gandeng gendeng, aduh ya, gandeng-gandeng serigala, ono sinetronnya, gandeng-gandeng kok gendeng, gitu. Sadar nak, keluarlah nanti datang ke sini, ya. Saya cuci otak, ya. Astagfirullah, mohon maaf. Lah, termasuk Zaidan bin Yahya yang kemarin sempat saya larang untuk menikah dengan Umi Laila ya, sekarang jauh sudah ya. Lah, Zaidan bin Yahya yang muda-muda, pokoknya habib muda itulah. Apa jenengan mau apa enggak? Jawab iya atau tidak. Ini penting loh ya. Ya. Tahu. Iya deh, iya. Jangan mau ya. Itu yang ngaku-ngaku cucu Nabi ya, ngaku-ngaku cucu Nabi tapi palsu ya. Terus apa jenengan mau dinikahi oleh orang yang suka memalsu ngaku sebagai cucu Nabi? Ya enggak toh. Jawab pas. Tadi ya jenengan enggak toh. Itu gimana? Jawab yang asli lah, jawab yang asli. Ya enggak kok, karena dia kan memalsukan segala hal gitu. Gitu. Coba sampaikan lagi yang agak panjang lebar biar mau mendengar. Ini penting didengar oleh semua ini. Seluruh rakyat sedunia ini, manusia sedunia, jin dan manusia ini. Tolong sampaikan. Kenapa kok tidak mau? Ya, karena sudah mengungkap segala kepalsuan itu akan menjadi keterusan ya Pak ya, kayak gitu.
Jadi biasa berbohong. Kalau biasa berbohong kan pastinya seterusnya akan berbohong. Gitu. Akan menutupi kebohongan ya. Kebohongan yang pertama akan ditutup oleh kebohongan yang kedua, ketiga dan seterusnya gitu ya. Iya. Nah ini jawaban yang sangat-sangat amazing, sangat-sangat luar biasa dahsyat. Baca komen ya. Ya. Ini tadi masih ada pertanyaan satu lagi. Masih ada pertanyaan terakhir. Ya. Tadi pengumuman gitu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Imam Alwi, Imam Ubaidillah, dan Imam Ahmad itu lahir dan wafatnya, apakah para ulama dan ahli sejarah serta nasab itu sepakat? Bapak. Inilah yang pernah berkali-kali ya disampaikan oleh para pembela Ba'alawi bahwa Ba'alawi itu nasab silsilahnya nyambung sampai Rasulullah itu sudah disepakati. Syekh Ali Jum'ah mengatakan seperti ini, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, walaupun eksternal Ba'alawi, misalkan Syekh Fathi Abdul Qadir dalam Al-Mausu'ahnya. Lah ini bagaimana? Ada satu persyaratan untuk menetapkan sebuah nasab, baik itu nasab pribadi ataupun golongan. Wa yathbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wa la yathbutu bisyubuhat. Nasab itu bisa ditetapkan dengan dasar bukti-bukti yang nyata, asli, asli, dan dengan tanda-tanda yang jelas referensinya, dan tidak bisa diisbat, ditetapkan gara-gara syubhat, tidak jelas adanya sumbernya. Lah, Imam Alwi, Imam Ubaidillah, Imam Ahmad yang versi Ba'alawi itu tidak ada sumber yang bisa disepakati. Lahirnya tahun berapa, wafatnya pun bisa berbeda-beda. Makamnya di mana, terus seperti apa, sepak terjangnya sejak 345 Hijriah sampai tahun 996 Hijriah. Selama 650 tahun ya, itu nggak jelas. Ini jumbuh syubhat tasabuh ya, gara-gara asumsinya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang ditulis dalam kitab karyanya Al-Burqatul Musiqoh fi dzikri libasil khirqoh al-aniqoh. Ini jelas menyalahi aturan karena beliau memahami dengan pemahaman yang salah. Berdasarkan tarikh Al-Janadi As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ketika kita periksa di Al-Janadi As-Suluknya, ya nggak sesuai ya, sama seperti ini tadi. Silahkan periksa Al-Masra'ur Rawi, silahkan periksa Al-Hurul Baidawi, ya nggak sesuai tadi ya, nggak sesuai. Nah ini namanya klaim-klaim sepihak. Terus tentang pemahaman Al-Burqah ketika memahami Ali bin Ba'alawi yang memiliki karomah ketika sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, diulang-ulang terus sampai benar-benar Kanjeng Nabi datang ya dan menjawab salamnya, wa alaikassalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad dan seterusnya sampai Husain bin Ali wa binti binti Fatimah Azhar binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bukan itu. Di As-Suluk itu Imam Ali bin Ba'alawi wafatnya 724 Hijriah. Tetapi di dalam kitab internal Ba'alawi wafatnya itu tahun 507 Hijriah, 522 Hijriah, atau 527 Hijriah, 529 Hijriah. Di Tabaqatul Khawas 729 Hijriah. Loh, mana yang benar? Ini namanya wala yathbutu bisyubuhat. Ini leluhur mereka Ba'alawi. Lah Alwinya itu juga begitu. Katanya wafat tahun 412 Hijriah. Ada yang mengatakan wafat tahun 410 Hijriah. Tapi kebanyakan mengatakan di atas tahun 400-an. Nah, san itu berarti ya perkiraan. Nah, terus makamnya di mana? Di Bor atau di Sumal juga tidak jelas. Tetapi sekarang sudah dijelaskan. Ada buktinya tapi tidak sesuai dengan arkeologi dan filologi yang ada. Imam Ubaidillah ya, yang aslinya katanya pertama kali itu Ubaid ya bin Maimun ya, lalu menjadi Ubaid
bin Ahmad, Ubaid bin Ahmad bin Isa. Yang pas itu dari Bani Al-Ahdal, Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Hingham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq dan seterusnya. Tapi ternyata tidak sesuai. Tidak sesuai. Jelas tidak sesuai. Dimaknai Ubaid menjadi Ubaidillah. Padahal asli as-suluk bukan Ubaidillah, tapi Abdullah. Alasan li tawadhu'ihi ditashhirkan menjadi Ubaidullah. Dari Abdullah menjadi Ubaidullah. Dari Abdullahnya Jadid, ya, bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq menjadi Ubaidillah berdasarkan asumsinya Syekh Ali atau Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, akhirnya kembali ke Imam Ahmad. Imam Ahmad Al-Abah itu atau Al-Muhajir itu lahirnya tahun 273, 210 Hijriah, 279 Hijriah, 241 Hijriah, 260 Hijriah. 5 versi. Mana yang benar? Nah, ini jelas tidak bisa diisbat. Syubhat kok diisbat itu bagaimana? Walayah butuh bisuduhat. Imam Ubaidillah lahirnya tahun berapa? Ada yang mengatakan 320 Hijriah. Loh, hijrahnya dari Basrah ke Husaisah, Madinah, Mekah sampai Husaisah, Hadramaut itu sudah membawa anak yang bernama Basri. Asli namanya Ismail katanya, karena lahir di Basrah menjadi Basri. Masa umur 3 tahun ya sudah memiliki anak. Nah, ini kan jelas ya. Oleh sebab itu ada keterangan dalam kitab yang menerangkan tentang bagaimana cara mengisbat nasab, baik dari Kafi Al-Muntakhab fi ilmin nasab, Rosail fi ilmil ansab, Muqaddimat fi ilmil ansab. Lah, Rosail fi ilmil ansab ini menerangkan bahwa la yathbutun nasabu wa yathbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wa la yathbutu bis syubuhat. Jadi syubhat masih jelas Alwi, Ubaidillah, Ahmad itu semuanya tidak jelas. Jadi tidak bisa diisbat, tidak bisa ditetapkan, diikrarkan.